Bayangin nih, ada seorang manusia lahir dari hubungan terlarang, hamilnya 13 tahun, matanya cuma satu dan ada tulisan kafir di dahinya. Terus hidup dia itu ribuan tahun tanpa mati-mati. Dan katanya juga dia sekarang lagi dikurung di sebuah pulau misterius. Everyone, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys, dan dilancarkan rezekinya, amin. Oh ya, buat yang pertama kali mampir, kalian bisa nih support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita tuh bakal ngobrolin sosok yang udah sering banget jadi bahan cerita, teori, bahkan horor di akhir zaman, yaitu Dajjal. Nah, kita sering dengarkan kalau Dajjal itu bakal muncul di akhir zaman, tapi jarang ada yang bahas sebenarnya gimana sih asal-usulnya, dari mana dia lahir, siapa orang tuanya, dan kenapa Allah kasih umur yang super panjang sampai hari kiamat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ada hal penting nih guys yang harus kalian tahu. Di dalam Islam, Dajjal itu jelas-jelas disebut sebagai manusia. Rasulullah SAW menggambarkannya, matanya cuma satu dan di dahinya ada tulisan kafir yang bisa dibaca semua orang beriman. Dan fitnahnya itu gila banget guys. Nabi ini sampai bilang, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai datangnya kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tapi selain hadis atau ayat Al-Quran ya guys, ada juga nih cerita-cerita Israiliyat alias riwayat dari ahli kitab yang ngebahas detail asal-usul Dajjal. So, daripada penasaran, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, asal-usul Dajjal ini dimulai dari kisah orang tuanya ya guys. Menurut riwayat Israiliyat, mereka itu berasal dari sebuah desa kecil bernama Raplah di Palestina. Desa ini tuh awalnya tenang, warganya juga hidup rukun dengan aturan yang dijaga ketat. Tapi di balik ketenangannya itu, ternyata ada sebuah aib besar yang bikin geger seluruh kampung. Nah, di desa itu ternyata ada sepasang kakak beradik yang diam-diam menikah guys. Bayangin aja nih, hubungan sedara yang jelas dilarang, malah mereka jalanin secara sembunyi-sembunyi. Dan buat masyarakat Raplah yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga, ini tuh bukan sekedar kesalahan biasa, tapi merupakan bencana moral yang mencoreng nama desa. Nah, begitu rahasia itu terbongkar, warga tuh langsung murka guys. Mereka tuh menganggap pasangan ini bukan cuman melanggar norma, tapi juga bisa mendatangkan murka Tuhan. Akhirnya keputusan bulat diambil, pasangan itu diusir dari Raplah. Mereka dipandang hina, menjadi aib, dan harus dijauhkan dari masyarakat. Nah, dengan penuh rasa malu, mereka pun pergi nih guys, meninggalkan kampung halaman sampai akhirnya menetap di sebuah desa lain bernama Samiri. Nah, di sana mereka tuh memulai hidup baru guys. Sang ayah bekerja serabutan menjadi buruh kasar demi bertahan hidup, sementara sang ibu menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari luar terlihat sederhana seperti keluarga biasa. Tapi siapa sangka guys, justru dari pasangan inilah akan lahir sosok yang kelak menjadi fitnah terbesar umat manusia, yaitu Dajjal. Nah, kalau kita renungkan, asal-usul ini aja udah jadi pertanda ya guys. Dajjal lahir dari hubungan yang kotor dan juga penuh dengan aib. Seakan Allah tuh kasih gambaran bahwa fitnah besar memang bermula dari sesuatu yang salah sejak awal. Jadi di desa Samiri, pasangan ini tuh mencoba buat hidup normal seperti keluarga lain guys. Tapi ada satu cobaan besar nih yang mereka hadapi. Mereka sulit punya anak. Tahun demi tahun berlalu, sang istri pun tak kunjung hamil, dan itu menjadi tekanan tersendiri karena di masa itu keturunan dianggap sangat penting. Nah, hingga suatu malam ya guys, sang istri tuh bermimpi. Ia melihat seorang pendeta datang dengan wajah bijak dan ramah, seolah membawa solusi. Tapi sebenarnya itu tuh bukan pendeta biasa, itu merupakan iblis yang sedang menyamar. Nah, dalam mimpi itu ia tuh memberi petunjuk agar pasangan tersebut melakukan sesuatu ritual di kuil dengan patung yang berbentuk anak lembu. Ritualnya itu menyimpang guys, bahkan nih sampai menyuruh mereka berhubungan ketika sang istri sedang haid, tepat di depan patung itu. Wah, gila gak sih?
Dan pasangan ini tuh menurut guys, mereka tuh mengikuti perintah tanpa sadar kalau sebenarnya sedang terjebak ditipu daya iblis. Dan benar dong, setelah itu istrinya tuh langsung hamil. Tapi kehamilannya tuh sangat aneh. Bukan 9 bulan melainkan 13 tahun. Wow, 9 bulan aja tuh udah engap ya guys. Gimana ini 13 tahun? Nah, belum sempat anak itu lahir ya guys, sang ayah tuh meninggal lebih dulu, meninggalkan istrinya seorang diri dengan kehamilan yang dianggap kutukan. Sampai akhirnya masyarakat udah nggak tahan lagi dan mengusir sang ibu dari desa karena menganggap kehamilannya itu memang membawa musibah yang besar. Nah, selama kehamilan itu bencana tuh datang bertubi-tubi guys. Desa itu dilanda kekeringan, panen gagal, dan banyak banget orang yang meninggal tiba-tiba. Dan warga pun percaya nih kalau kandungan perempuan itu adalah sumber malapetaka. Nah, setelah kehamilan aneh selama 13 tahun, akhirnya nih sang ibu sampai juga di momen melahirkan guys. Tapi bukannya bahagia, proses ini tuh justru berakhir tragis. Bayi itu lahir di dalam kuil dan ibunya meninggal seketika karena pendarahan hebat. Jadi sejak lahir nasib bayi ini tuh udah diselumuti musibah. Dan bayinya pun bukan bayi normal guys. Fisiknya bikin siapapun yang melihatnya langsung merinding. Kulitnya bersisik, kepalanya besar gak proporsional, satu mata buta, satu lagi menonjol keluar, dan di dahinya bahkan ada tulisan kafir. Dan itu merupakan tanda dari Allah supaya orang beriman bisa mengenalinya suatu hari nanti. Wajar aja ya guys kalau warga desa Samiri itu langsung panik. Mereka udah resah nih dengan kehamilan belasan tahun, sekarang malah melihat bayi dengan wujud yang mengerikan kayak gitu. Dan akhirnya kuil tempat kelahirannya pun dibakar habis dengan harapan bayi itu ikut musnah. Tapi takdir berkata lain guys. Seorang pendeta sempat menyelamatkan bayi itu lalu melemparkannya ke laut, mengira bayi itu akan mati. Tapi ternyata Allah justru mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkannya. Bayi itu dibawalah jauh ke sebuah pulau misterius dan di sanalah ia dibesarkan oleh makhluk yang bernama Al-Jassasah, makhluk berbulu lebat yang juga disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari riwayat Imam Muslim. Jadi memang sejak awal hidupnya Dajjal tuh emang sudah penuh tanda ya guys. Lahir dari ritual gelap, kehilangan ibu, ditolak manusia, dan akhirnya dibesarkan di pulau rahasia. Dan semuanya itu jelas guys, bagian dari skenario besar Allah yang baru akan terbuka menjelang akhir zaman. Jadi sejak dibawa malaikat Jibril ke pulau itu, Dajjal dirawat oleh makhluk misterius bernama Al-Jassasah. Ia menjaganya dengan penuh perhatian, memastikan Dajjal bisa tumbuh besar meski jauh dari manusia. Dan Allah pun memberikan arahan khusus ya guys, yaitu memerintahkan Jibril untuk menuliskan sebuah lempengan suci berisi pedoman hidup, semacam tuntutan agar Dajjal itu tidak tersesat. Tapi memang sejak kecil sifat aslinya sudah kelihatan guys. Dajjal yang juga dikenal sebagai nama Samiri lebih sering membangkang. Dan yang lebih berbahayanya lagi, ada iblis nih yang diam-diam ikut mengasuhnya. Dan dari situlah selain belajar ilmu pengetahuan, Dajjal juga dipengaruhi ajaran-ajaran sesat. Dan sampai akhirnya ia tuh menemukan sebuah zat misterius dari tulisan Jibril. Zat ini itu bisa bikin orang mati hidup kembali sementara waktu. Nah, kekuatan inilah yang nantinya menjadi salah satu fitnah terbesar Dajjal di akhir zaman, yang membuat banyak orang tertipu karena mengira ia punya kekuasaan seperti Tuhan. Oke, setelah tumbuh besar di pulau itu, Dajjal akhirnya berani keluar dan meninggalkan tempat persembunyiannya guys. Dengan membuat perahu sederhana, ia berlayar dan mulai berpetualang ke berbagai negeri. Dari perjalanan itulah ia menjadi sosok yang kaya raya, pintar, tapi anehnya tidak menua. Jadi waktu terus berjalan, fisiknya itu tetap terlihat sama. Perjalanan hidupnya ini kemudian membawanya kembali ke tanah asalnya, yaitu Palestina. Dan disinilah ia
ia tuh terlibat langsung dalam kisah besar para nabi. Samiri yang sebenarnya adalah Dajjal muncul pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang dikenal sebagai Samiri di dalam Al-Quran, orang yang menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi untuk mereka sembah saat Nabi Musa sedang naik ke Gunung Sinai menerima wahyu. Itu bukan patung biasa guys, karena Samiri menggunakan trik gaib. Ia mencampurkan emas dengan tanah bekas pijakan malaikat Jibril, lalu membentuknya menjadi patung anak sapi. Hasilnya patung itu bisa mengeluarkan suara seperti orang hidup. Bani Israel yang lemah imannya pun langsung terjerumus menyembah patung itu seolah-olah ia adalah Tuhan. Nah, sejak peristiwa itulah fitnah Samiri itu semakin besar. Ia bukan hanya sekedar pengembara pintar, tapi juga menjadi sosok yang mampu menyesatkan manusia dalam jumlah besar dengan tipuan spiritual dan sihirnya. Oke, setelah peristiwa besar di zaman Nabi Musa, Samiri alias Dajjal itu nggak langsung hilang dari sejarah guys. Ingat ya, dia tuh bukan manusia biasa. Ia tetap hidup seakan-akan umur nggak berlaku untuknya. Bayangin aja nih, nabi demi nabi silih berganti, tapi Dajjal tetap masih ada, tetap berjalan di muka bumi. Dan selama itu, ia tuh terus menjelajahi berbagai negeri guys, belajar banyak hal, menipu banyak orang, bahkan menebar pengaruh secara diam-diam. Dari luar ia tuh bisa tampil sebagai orang pinter, kaya, berwawasan luas, tapi di balik itu semua dia membawa misi gelap, menyiapkan fitnah besar di akhir zaman. Namun setelah lama hidup bebas, akhirnya Dajjal itu kembali ke asalnya, yaitu sebuah pulau misterius. Dan di sanalah takdir Allah berlaku guys. Ia kemudian dibelenggu di dalam sebuah gua, bukan oleh manusia, melainkan oleh al-jassasah dan makhluk-makhluk gaib yang diperintahkan Allah untuk mengurungnya. Dan sejak saat itulah Dajjal tuh nggak lagi bebas. Ia tuh tetap ada tapi terpenjara, menunggu waktu yang telah ditetapkan. Ia akan terus terkurung hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, menjelang kiamat barulah ia akan dilepaskan untuk memainkan peran terakhirnya, yaitu fitnah terbesar yang mengguncang iman manusia di seluruh dunia. Jadi guys, dari cerita ini tuh kita bisa ambil pelajaran jelas. Fitnah Dajjal ini bukan sekedar cerita mistis. Ini merupakan ujian iman terbesar buat umat manusia. Allah udah kasih banyak banget tanda dan peringatan lewat Al-Quran dan hadis supaya kita bisa siap dalam menghadapinya. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau fitnah sebesar itu datang, apakah iman kita cukup kuat untuk bertahan? Atau justru kita yang ikut terseret? Karena ya guys, pada akhirnya kisah Dajjal ini itu bukan cuma buat ditakuti, tapi buat jadi alarm biar kita tuh makin dekat nih sama Allah, makin rajin doa minta perlindungan, dan makin hati-hati sama segala bentuk fitnah yang ada di dunia sekarang. Dan seperti pesan Nabi SAW, siapapun yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Jadi yuk mulai sekarang kita amalkan sedikit demi sedikit, jangan tunggu sampai terlambat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena masih banyak banget kisah yang belum kita bongkar. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye.